Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 6 teladan Nabi Muhammad SAW dalam memperlakukan istri. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahman Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah SAW memang suri teladan yang baik. Indikator keteladanan beliau itu berbuat sebelum berucap atau bersabda. Salah satu contoh, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama yaitu karena hartanya, yang kedua keturunannya atau nasab, yang ketiga adalah kecantikannya, dan yang terakhir agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, niscaya akan beruntunglah kamu di dunia akhirat. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Jauh sebelum mengatakan hadis tunkahu al-mar'ah tersebut, lalu menekankan pada agama, beliau sudah mengamalkan hadis itu terlebih dahulu. Misalnya pernikahan beliau dengan Khadijah yang didasari hanya pada akhlak. Khadijah tertarik pada sosok Rasulullah yang mulia itu. Khadijah mendengar perangai pemuda Muhammad yang al-amin itu dari Maisarah, yaitu pembantunya yang diutus berdagang ke Syam bersama Nabi Muhammad. Kejujuran dan akhlak Muhammad yang akhirnya memantapkan hati Khadijah. Muhammad pun menerima Khadijah bukan karena hartanya, melainkan semata-mata karena pertimbangan akhlak. Ketinggian akhlak Khadijah ini terbukti selama dia menjadi istri Rasulullah SAW. Meskipun dari sisi finansial Khadijah lebih tinggi kedudukannya dari Rasulullah, keponakan Waraqah bin Nawfal itu tetap menjadi istri secara utuh, yakni menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Maka itu dikatakan oleh Sirah Nabawiyah, pernikahan Rasulullah dan Khadijah adalah pernikahan yang paling indah dalam sejarah umat manusia. Sebab pernikahan keduanya didasari pada akhlak atau agama, bukan kekayaan, kecantikan maupun keturunan. Inilah kunci utama dari keteladanan atau uswah Rasulullah SAW, yaitu memberi contoh atau berbuat sebelum menyuruh atau mengatakan. Dan inilah hakikat keteladanan yang harus melekat pada diri setiap umatnya. Dalam hal memperlakukan istri Rasulullah SAW juga patut diteladani. Setidaknya ada 6 teladan yang ditunjukkan Nabi. Yang pertama yaitu membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. Aisyah pernah ditanya apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya. Kemudian Aisyah menjawab, beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mengajak istri-istrinya jika berpergian. Aisyah berkata, biasanya Nabi SAW apabila ingin melakukan suatu perjalanan, beliau melakukan undian di antara para istri. Barang siapa yang keluar nama atau nomor undiannya, maka dialah yang ikut pergi bersama Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah menyambut kedatangan mereka ketika beliau melakukan i'tikaf Syafiah. Istri Nabi SAW menceritakan bahwa dia datang mengunjungi Rasulullah SAW ketika beliau sedang melakukan i'tikaf pada hari 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Dia berbicara dekat beliau beberapa saat, kemudian berdiri untuk kembali. Nabi SAW juga ikut berdiri untuk mengantarkannya. Dalam satu riwayat dikatakan, Nabi SAW berada di masjid. Di samping beliau ada para istri beliau. Kemudian mereka pergi atau pulang. Lantas Nabi terburu-buru, agar aku dapat pulang bersamamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat,
keberatan menerima undangan makan kecuali dengan istrinya. Anas mengatakan bahwa tetangga Rasulullah SAW seorang Persia, pintar sekali membuat masakan gulai. Pada suatu hari dia membuatkan masakan gulai yang enak untuk Rasulullah SAW. Lalu dia datang menemui Rasulullah SAW untuk mengundang makan beliau. Beliau bertanya, "Bagaimana dengan ini?" Maksudnya Aisyah. Orang itu menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW berkata, "Kalau begitu, aku juga tidak mau." Orang itu kembali mengundang Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, "Bagaimanakah dengan ini?" Orang itu menjawab, "Tidak." Rasulullah kembali berkata, "Kalau begitu aku juga tidak mau." Kemudian orang itu kembali mengundang Rasulullah dan Rasulullah kembali bertanya, "Bagaimana dengan ini?" Pada yang ketiga kalinya, orang Persia itu mengatakan, "Ya." Akhirnya mereka bangun dan segera berangkat ke rumah laki-laki itu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, menyediakan tempat duduk yang empuk di atas kendaraan istrinya dan menjadikan lututnya sebagai tangga istrinya untuk naik ke atas kendaraan. Dari Anas dia berkata, kemudian dia pergi menuju Madinah dari Khaybar. Aku lihat Nabi SAW menyediakan tempat duduk yang empuk dari kain di belakang beliau untuk Safiyah. Kemudian beliau duduk di samping untanya sambil menegakkan lutut beliau, dan Safiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau sehingga dia bisa menaiki unta tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam, beliau menawari istrinya menyaksikan permainan orang-orang Habasyah dan ikut berdiri menonton sampai istrinya minta pulang. Dari Aisyah dia berkata, pada suatu hari raya, orang-orang berkulit hitam mempertontonkan permainan perisai dan lembing. Aku tidak ingat apakah aku meminta atau Nabi SAW sendiri yang berkata pada aku, "Apakah aku ingin melihatnya?" Aku jawab, "Ya." Lalu beliau menyuruhku berdiri di belakangnya. Pipiku menempel ke pipi beliau. Beliau berkata, "Teruskan main kalian, wahai Bani Afridah," yaitu julukan orang-orang Habsyah. Hingga ketika aku sudah merasa bosan, beliau bertanya, "Apakah kamu sudah puas?" Aku jawab, "Ya." Beliau berkata, "Kalau begitu pergilah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.